Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Sihabuddin. Saya akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan adalah sebuah proses di mana volume atau ukuran pada makhluk hidup bertambah dan sifatnya irreversibel, tidak dapat balik. Pertumbuhan bisa terjadi karena adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan pada tumbuhan yang terjadi di ujung akar dan batang. Disebut pertumbuhan primer karena terjadi pembelahan pada sel-sel meristem primer atau disebut juga jaringan apikal yang ada di ujung batang dan akar. Sel-sel meristem inilah yang membuat batang dan akar tumbuh memanjang. Terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer. Berlangsung embrio, bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar dan batang embrio memiliki 3 bagian penting. 1. Tunas embrionik yaitu calon batang dan daun. 2. Akar embrionik yaitu calon akar. 3. Kotiledon yaitu cadangan makanan. Pertumbuhan primer bertujuan agar akar dan batang tumbuhan bertambah panjang yang berguna untuk proses fotosintesis. Pada akar yang semakin panjang, akan lebih mudah menjangkau unsur hara di dalam tanah. Sementara itu apabila batang bertambah panjang maka daun lebih mudah mendapatkan sinar matahari. Pertumbuhan primer pada akar terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona meristematik atau zona pembelahan terletak di belakang tudung akar. Zona elongasi atau zona pemanjangan tersusun atas sel-sel dengan kemampuan untuk membesarkan dan memanjang. Zona diferensiasi merupakan zona di mana sel-sel mengalami proses pendewasaan. Pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan primer di batang meliputi daerah pertumbuhan atau titik tumbuh, pemanjangan, dan diferensiasi. Meristem apikal di batang disusun dari sel-sel yang membelah pada ujung tunas. Sementara, pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel di batang terjadi di dalam antar ruasnya atau disebut dengan internodus. Hasil pertumbuhan primer. 3 sistem primer yang terbentuk pada pertumbuhan primer adalah protodem adalah lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis. Meristem dasar akan membentuk jaringan dasar yang berisi lapisan korteks pada akar di antara epidermis dan style. Prokambium adalah lapisan dalam yang berkembang menjadi floem dan xilem. Pertumbuhan sekunder adalah aktivitas sel meristem sekunder, lebih tepatnya meristem lateral, yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan sekunder hanya bisa dijumpai pada tumbuhan dikotil. Pertumbuhan sekunder ditandai dengan bertambah besarnya kambium pada tumbuhan. Ciri dan fungsi pertumbuhan sekunder. Salah satu ciri pertumbuhan sekunder adalah menebalnya batang atau batang yang semakin lebar. Fungsi pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil adalah agar batang dan akar tumbuhan jadi lebih lebar, sehingga ketika bertambah panjang maka tumbuhan akan kokoh. Berikut ini adalah tahapan pertumbuhan sekunder pada akar dan batang. Sel-sel kambium vaskuler yang terletak di antara xilem dan floem melakukan pembelahan ke dalam membentuk jaringan xilem sekunder. Terjadi pembelahan sel kambium vaskuler yang membuat diameter batang bertambah, sehingga epidermis terkelupas. Pembelahan pada kambium gabus akan menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Hasil pertumbuhan sekunder. Seperti yang sudah banyak disebutkan sebelumnya, hasil pertumbuhan sekunder ini bisa dilihat dengan ukuran diameter batang tumbuhan yang semakin besar, pembentukan lingkaran tahun, dan jari-jari empulur. Kemudian, pertumbuhan sekunder juga menghasilkan jaringan sekunder seperti xilem dan floem sekunder. 1. Hasil. Pada pertumbuhan primer, tumbuhan akan bertambah panjang. Sementara, pada pertumbuhan sekunder, tumbuhan akan bertambah lebar. 2. Jenis jaringan. Pertumbuhan primer terjadi karena aktivitas meristem apikal.
Sementara, pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas meristem lateral. 3. Waktu terjadinya. Pertumbuhan primer dimulai sejak awal tumbuhan tumbuh, mulai berkecambah, hingga selesainya diferensiasi jaringan. Sementara pertumbuhan sekunder terjadi saat pertumbuhan primer selesai dan hanya pada bagian yang matang atau yang benar-benar dikembangkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.